Jadi kita akan bicara tentang mixed cost ini, bagaimana cara membagi mixed cost ini dalam fixed cost dan variable cost. Sebenarnya ini topik utama atau fokus utama dari bab ini. Nah, gini, kalau kita lihat tadi bahwa di dalam semua persamaan mengenai biaya, maka ada persamaan yang menyebutkan bahwa total cost itu sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, fixed cost di sini ya memang fixed cost saja, tetapi variable cost itu merupakan variable cost itu ada rate, variable cost rate. Jadi rata-rata atau tarif dari variable cost dikalikan dengan unit yang diproduksi. Nah, ini pemahaman yang umum saja mengenai total cost. Lalu bagaimana diagramnya untuk melihat total cost? Nah, tadi di fixed cost dia kan ada satu cost tertentu, satu level cost tertentu yang tidak ada perbedaan antara jumlah unit yang dihasilkan. Nah, jadi untuk variable cost-nya dia tadi kalau variable cost kan begini tadi. Nah, kalau digabung bagaimana? Kalau digabung akan mendapatkan grafik semacam ini. Nah, jadi ini adalah total cost, di mana komponen yang ada di bawah ini merupakan fixed cost, dan yang berikutnya yang di sini merupakan variable cost. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk menentukan atau menghitung total cost. Kenapa ini penting? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Jadi saya ingin mengingatkan persamaan garis lurus matematika ya, sederhana saja, bahwa di matematika itu kalau kita menjumpai gambar semacam ini, maka titik yang dilalui oleh garis lurus ini, ya, titik yang dilalui garis lurus ini itu disebut dengan, dalam matematika ya, itu intercept. Ya, intercept. Jadi intercept itu equal atau sama dengan fixed cost. Ya, titik yang melewati garis unit di level 0. Nah, terus kemudian lalu bagaimana dengan yang variable cost? Dia kan ada kemiringan. Tadi saya bilang di sini bahwa ada yang namanya slope, ya, slope di sini. Jadi kemiringan ini itu disebut dengan slope. Apa fungsinya slope ini dalam persamaan terkait dengan cost behavior? Jadi slope itu kan tangen ya. Tangen itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Nah, slope ini dalam persamaan yang tadi, yang TC ini, maka slope ini sama dengan variable cost rate-nya. Jadi, biasanya di dalam matematika itu untuk delta Y ini akan dituliskan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan delta X sama dengan X2 dibagi dengan X1. Nah, ini. Jadi slope ini kalau di dalam persamaan untuk cost behavior sama dengan variable cost rate-nya ini. Oke. Nah, jadi nanti yang total cost, nah di sini yang total cost ini merupakan apa kalau di dalam matematika? Ya. Ini adalah persamaan garis lurusnya.
persamaan garisnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka ada total cost, variable cost plus fixed cost. Nah, ada istilah lain yang kalau di dalam statistik ya, saya tuliskan lagi di sini bahwa total cost itu sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kenaikan yang kalau fixed cost itu kan dia tetap tidak ada perubahan. Nah, kenaikan di variable cost atau penurunan di variable cost karena fixed cost-nya tetap, maka tentu saja akan menyebabkan kenaikan atau penurunan di total cost-nya. Nah, dalam konteks statistik, variabel yang dipengaruhi oleh faktor yang lain itu disebut sebagai dependent variable. Nah, di sini yang menjadi dependent variable itu adalah total cost-nya karena dia dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan dari variable cost. Jadi, total cost di sini merupakan dependent variable. Sedangkan faktor yang mempengaruhi, kalau ini TC tadi dipengaruhi, kalau sedangkan faktor yang mempengaruhi nih sini itu merupakan independent variable. Nah, nih. Jadi ada istilah itu tadi, kita menggunakan yang atas ini persamaan matematika, yang kedua dalam konteks statistik. Nah, ini yang kemudian kita pinjam untuk menghitung atau menentukan atau memisahkan biaya mixed cost itu tadi menjadi fixed cost dan variable cost. Nah, kita lanjutkan ya, bahwa ada 3 metode untuk memisahkan mixed cost ini. Apa saja metodenya? Yang pertama adalah dengan high and low method. Kemudian yang kedua dengan menggunakan namanya scatter graph. Ini sebenarnya Anda pakai Excel atau pakai software statistik, Anda akan bisa mendapatkan scatter graph itu dengan mudah. Dan yang terakhir itu adalah persamaan dengan least square. Nah, least square ini dia menggunakan aplikasi yang paling mudah adalah dengan Excel. Itu bisa karena nanti kita di sini di least square itu dia pakai persamaan regresi, dan regresi yang sederhana bisa pakai Excel, atau kalau dia kompleks nanti menggunakan software yang ada di statistik baik SPSS maupun Stata atau yang lainnya. Nah, karena kompleks maka di S1 yang di sini itu kita tidak mengajarkan. Nah, jadi hanya ada 2 saja yang akan kita diskusikan, yaitu high-low methods dan scatter graph. Scatter graph itu mudah, kalau high-low method juga mudah, tetapi perlu kehati-hatian untuk mengidentifikasi mana saja yang menjadi high and mana yang menjadi low. Nah, karena metodenya adalah high and low. Oke, baik. Nah, di sini apa pentingnya kita sekali lagi, apa pentingnya kita memisahkan biaya menjadi fixed cost dan variable cost? Yang pertama tadi saya sudah bilang untuk mengontrol. Dan yang kedua tentu saja ketika ada klasifikasi fixed cost dan variable cost, maka perusahaan itu bisa melakukan estimasi berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan kalau terjadi kenaikan atau penurunan dari variable cost-nya. Nah, itu kepentingan yang kedua atau manfaat yang kedua dari memisahkan dan mengidentifikasi fixed cost dan variable cost. Oke. Nah, kita masuk kepada metode yang pertama, yaitu high and low method. Oke.
Nah, high and low method tadi itu sebenarnya menggunakan pendekatan tadi persamaan yang sudah saya gambarkan di sini, yaitu total cost sama dengan fixed cost plus variable cost. Nah, di sini kita fixed cost plus variable cost. Sekali lagi di sini di variable cost itu ada variable cost rate dikalikan dengan unitnya. Biasanya yang diketahui karena kita memisahkan mixed cost, yang diketahui itu adalah di total cost-nya saja dan unitnya. Sehingga untuk fixed cost ditanyakan dan variable cost rate-nya juga ditanyakan. Nah, ini yang harus kita hitung. Kalau kita dihadapkan pada persoalan untuk memisahkan ini dan diminta menggunakan high and low methods, maka tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung variable cost rate dulu. Nah, kenapa? Karena yang memungkinkan untuk dilakukan atau dihitung dari ini ya, dari persamaan TC sama dengan FC plus VC, variable cost rate dikalikan unit. Yang ada datanya mana? Gitu. Yang ada datanya ya unit sini ada. Sehingga yang mungkin untuk bisa dilakukan perhitungan adalah dengan variable cost rate-nya. Nah, sekali lagi, variable cost rate tadi itu sama dengan slope. Ya, di dalam matematika di mana ini didapatkan dari delta Y dibagi dengan delta X. Nah, ini yang kemudian mencari titik yang tertinggi dan kemudian dikurangi dari yang terendah. Demikian juga yang X-nya, cost-nya, itu yang tertinggi dan yang terendah. Nah, tetapi bukan masing-masing diambil yang tertinggi dan terendah, tetapi ada caranya. Oke, baik. Kita lihat ya, kita lihat di buku, kalau di sini ada di halaman 79, bagaimana menghitung variable cost rate. Nah, di situ contohnya adalah perusahaan Blue Denim. Oke, baik. Nah, dari contoh ini ada contoh bagaimana cara menentukan atau memisahkan variable cost dan fixed cost itu dengan menggunakan high-low methods. Jadi di sini ada informasi mengenai bulan dan kemudian jumlah jumlah perpindahan dari material. Jadi material itu kan harus dipindahkan dari gudang ke tempat produksi. Nah, jadi di sana di bulan Januari ada 100 kali pemindahan dengan biaya untuk memindahkan tersebut 2.000 di sini dolar ya. Nah, ini apa biayanya? Nah, macam-macam material handlingnya itu bisa masuk dalam kategori ini, bisa masuk adalah biaya tenaga kerjanya, kemudian mesinnya, sewa mesinnya, kemudian penggunaan mungkin solar yang dipakai. Nah, yang penting bahwa untuk material handling ada biaya sebesar 2.000 di bulan Januari. Demikian juga dengan Februari sampai Oktober, informasinya ada di sana. Nah, lalu bagaimana kita bisa menentukan mana yang fix dan mana yang variabel. Nah, jadi di sini yang merupakan total cost itu adalah material handlingnya. Material handling cost-nya itu terdiri dari fix dan variabel. Lalu mana yang variabel dan berapa yang fix dan berapa yang variabel? Mari kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini sudah saya tulis. Nah, jadi cara menentukan slope atau variabel cost, rata-rata variabel cost-nya, maka yang dilakukan adalah mencari jumlah dry cost driver yang paling tinggi. Ya, jumlah aktivitas yang paling tinggi. Nah, kita lihat di situ jumlah aktivitas yang paling tinggi itu terjadi pada bulan Mei. Oke ya. Ini slope itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Nah, ini caranya kita X itu kan unit. Ini kan unit atau jumlah cost drivernya. Nah, kita mulai dari yang delta X-nya dulu supaya mudah. Jadi delta X-nya yang paling tinggi adalah terjadi di bulan Mei, ya, di bulan Mei sebesar 500.
Oke, 500. Lalu Anda langsung saja lihat berapa biaya yang diperlukan di sana. Ya, biaya yang diperlukan di sana yaitu 7.500. Langsung gitu. Nah, terus kemudian yang terendah berapa? Untuk jumlah perpindahan ini terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu 100. Nah, langsung dilihat dengan perpindahan 100, berapa biayanya? Yaitu 2.000. Nah, jadi bukan diambil satu-satu mana yang tertinggi, yang tertinggi untuk jumlah, mana yang tertinggi untuk kos, bukan. Karena kita lihat ya, sebenarnya untuk biaya yang paling rendah itu terjadi di bulan April, ya kan? Kalau tadi melihatnya yang paling rendah masing-masing, tapi enggak. Jadi kita yang menjadi kunci itu adalah di aktivitasnya dulu, yaitu 500 yang paling tinggi. Kemudian berapa biayanya? Langsung itu ini saya tulis ya 500 perpindahan dengan biaya 7.500. Lalu yang paling rendah berapa? 100. Lalu berapa biayanya? 2.000. Nah, ini cara untuk menentukan atau mencari slope atau rate-nya. Nah, ini coba kita hitung berapa ini yang kita dapatkan. 5.500 dibagi dengan 400. Nah, ini kita dapatkan 13,75. Nah, ini akan menjadi variabel cost rate. Oke, nah lalu bagaimana cara kita mencari fixed cost? Nah, fixed cost itu bisa kita cari dengan memasukkan, ini kan tadi gini, masuk ke dalam formula lagi, baik dengan mengambil titik yang paling tinggi, misalnya titik yang paling tinggi tadi itu adalah 500. 500 maka ini TC kan sama dengan fixed cost ditambah dengan nih 13,75 kali berapa? 500. Oke. Salah kurungnya. Nah, di sini total cost-nya 7.500. Terus kemudian fixed cost ditambah dengan ini 13 kali 500. 6875. Jadi dapatkan fixed cost-nya 625. Oke, ini kan matematika sederhana. Lalu kita juga bisa ngambil, oke saya tidak mau yang paling tinggi, dari titik yang paling tinggi, titik aja paling rendah. Nanti kita bandingkan. Jadi kalau kita ngambil titik yang paling rendah sama, TC sama dengan FC, titik paling rendah berapa? Variable cost-nya tetap 13,75 kali 100. Kan? Nah, di sini total cost-nya yang terjadi adalah 2.000. Jadi 2.000 sama dengan fixed cost ditambah dengan 1375. Jadi fixed cost sama dengan 625, sama ya. Jadi Anda memasukkan ke dalam persamaan dengan mengambil titik tertinggi atau terendah, maka akan menghasilkan fixed cost yang sama. Nah, ini caranya untuk menghitung variable cost dan fixed cost. Nah, ketika Anda sudah punya fixed cost dan variable cost macam ini, maka tadi saya sampaikan apa tujuannya memisahkan antara fixed cost dan variable cost. Salah satunya adalah untuk mengestimasi. Jadi untuk mengestimasi misalnya kalau ada 600 kali perpindahan, 600 kali moves, lalu berapa biayanya, total biayanya? Ya kita masukkan saja. Kan TC sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost rate dikalikan dengan unit. Nah, fixed cost-nya tadi 625 ditambah dengan variable cost-nya 13,75 kali berapa kali perpindahan? 600. Sudah, kita bisa dapatkan di sini 8.875. Kalau seandainya nanti ini bisa digunakan untuk mengestimasi kalau 600 kali
perpindahan, maka berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, di situ ada 8875. Nah, ini caranya untuk memisahkan mixed cost itu menjadi fixed cost dan variable cost dengan metode high-low method. Jadi high-low method tidak ada isu yang ini ya, tidak ada isu yang sangat susah ya, karena sebenarnya kuncinya adalah satu, Anda harus tahu yang merupakan X-nya yang mana, yang Y-nya yang mana. Y itu pasti pada cost ya. Jadi kuncinya adalah satu, Anda mencari X yang tertinggi di situ. X yang tertinggi berapa, langsung dilihat Y-nya berapa dari X itu. Terus kemudian yang terendah berapa dari X, langsung dilihat ke Y-nya. Jadi nggak usah melihat X-nya yang tertinggi mana, terendah mana, terus kemudian Y-nya tertinggi mana, bukan. Jadi Y itu akan mengikuti X-nya, karena X ya adalah dependent variable, sedangkan Y adalah independent variable. Cost itu tadi yang saya sudah sampaikan tergantung dari kenaikan atau penurunan aktivitas yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke scatter graph. Jadi scatter graph itu kalau Anda lihat di gambar ini, itu sebenarnya kayak kita itu memapping saja posisi dari tadi informasi-informasi yang ada ke dalam grafik yang tadi sudah saya tunjukkan selalu, yaitu pada unit dan pada cost. Tuh. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan data itu ya, karena terlalu range-nya nanti jadi nggak akurat. Nah, jadi misalkan datanya unitnya di sini ada, ini ya saya titik, ini yang saya gunakan. Ini jangan pakai ini. Misalnya unitnya sekian, cost-nya sekian. Terus kemudian di bulan berikutnya atau di periode berikutnya ada lagi kenaikan sekian di sini. Terus kemudian ada lagi sekian, ada lagi sekian, sekian, sekian. Nah, tadi yang dikatakan Mbak Putu tadi, ada kemungkinan bahwa ada yang anomali. Anomali itu nggak tahu tiba-tiba di bulan tertentu tuh dengan unit sedikit tuh dia tiba-tiba cost-nya tinggi sekali gitu. Nggak tahu karena ada apa. Nah, jadi kalau kita menggunakan scatter graph itu sebenarnya kita hanya memetakan seperti ini. Nah, terus kemudian melakukan prediksi seperti apa pola dari biaya ini. Jadi tadi kan total cost itu kan sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, ini kan pasti garis lurus. Nah, lalu garis lurusnya seperti apa untuk biaya-biaya yang terjadi. Jadi kita melakukan istilahnya dalam bahasa matematika dan statistik itu adalah interpolasi. Jadi kita memperkirakan dari kebanyakan titik-titik yang ada ini, maka kebanyakan itu berada pada sekitaran ini. Ya udah kita buat garis lurus begini. Oke. Nah, apa yang tidak ada di dalam garis lurus, jauh dari garis lurus ini, kalau di dalam statistik ini disebut sebagai outlier. Jadi, yang tadi disebut anomali, ini dalam statistik itu disebut sebagai outlier. Apa yang dilakukan kalau di dalam statistik ada outlier? Dia harus dibuang. Nah, karena apa? Dia akan mengganggu angka yang ada di dalam angka statistik tersebut. Jadi misalkan gini ya, misalkan di dalam satu kelas, oke, hasil UTS kelas ini itu menunjukkan rata-rata antara 75, 80, ada yang 70, sekitaran begitu. Antara sekitaran. Tetapi ada yang ekstrim sekali karena dia nggak tahu gimana caranya, mungkin dia gagal atau gimana, dia 10 gitu. Ya, dia 10 nilainya. Sehingga nilai rata-rata yang seharusnya dari segini itu sekitar 70 something gitu ya. Mungkin bisa 75 atau 76 karena adanya nilai yang outlier semacam ini sehingga dia rata-rata kelas itu menjadi turun, bisa-bisa sampai ke 60-an. Nah, jadi di dalam statistik kalau ada outlier semacam ini, yang 10 ini harus dihilangkan
supaya benar-benar mencerminkan kondisi yang mayoritas. Jadi kondisi mayoritas yang ini nilainya adalah antara 70 sampai 80, tapi karena ada yang 10 sehingga rata-ratanya jadi 60. Nah, ini kan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sehingga ini disebut sebagai outlier kalau dalam statistik. Oke. Nah, masing-masing metode itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kalau Anda lihat di halaman bentar ya, halaman 88, nanti Anda baca sendiri bahwa untuk scatter ini dianggap dia subjektif. Kenapa subjektif? Jadi karena ini tadi ketika kita sudah memapping titik-titik yang ada di sini, nah kemudian kita membuat garis lurus. Kalau saya mungkin membuat garis lurusnya seperti begini, sehingga slope-nya sekian. Tapi ada yang mengatakan, mungkin orang lain enggak gitu, kurang bawah sedikit gitu, atau kurang ke atas sedikit. Nah, gini misalnya. Atau ada juga yang enggak di situ, di bawah sini. Nah, jadi untuk mendapatkan tren atau garis lurus yang objektif ini akan sangat tergantung dari banyak hal. Nah, salah satunya adalah ini. Oleh karena itu, metode scatter graph ini dianggap dia tidak objektif dibandingkan dengan yang tadi dengan menggunakan halo methods. Nah, itu yang bisa dilihat. Tetapi keunggulan dari scatter graph ini adalah dia visual, bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi biasanya orang itu akan lebih mudah melihat dari gambar dibandingkan dengan angka. Nah, ini adalah keunggulannya. Nah, terus kemudian kalau meskipun kita tidak mendiskusikan mengenai least square, jadi least square itu dengan menggunakan regresi yang sederhana bisa menggunakan dengan menggunakan Excel, tapi kalau yang advance bisa menggunakan aplikasi, maka tentu saja jauh lebih objektif karena dia menggunakan software ya. Nah, terus kemudian akan lebih cepat perhitungannya karena dia dibantu oleh komputer. Nah, tetapi kelemahannya ada yaitu dia lebih kompleks, lebih complicated gitu, sehingga diperlukan skill tertentu untuk bisa memahami dan menginterpretasi hasil dari regresi tadi. Nah, jadi nanti dibaca sendiri untuk detailnya masing-masing kelemahan dan kelebihan dari metode yang ada.